Pada pertemuan ini, kita akan melanjutkan penjelasan mengenai stratified random sampling. Serupa dengan teknik sampling yang sebelumnya, pada stratified random sampling ini, kita juga membahas mengenai pendugaan parameter serta penentuan ukuran sampelnya. Untuk pendugaan rataan populasi atau mu pada stratified random sampling juga serupa ya dengan yang simple random sampling. Jadi kita menduga mu-nya menggunakan Y-bar atau rataan dari sampelnya. Jadi ini kita notasikan Y-bar ST untuk membedakan saja ya. Nah, formula yang bisa kita gunakan adalah yang pertama ini super N, ini adalah dikali total strata pertama dikali total strata kedua dikali total strata ke L. Oke, atau kita ringkas seperti ini ya. Ini adalah seper N besar. N besar merupakan ukuran populasi secara keseluruhan dikali sigma NI Y bar I, untuk I-nya sama dengan 1 sampai L. I ini adalah jumlah strata. Oke, N besar I artinya adalah jumlah populasi pada strata ke I. Y bar I adalah rata-rata pada strata ke I. Selanjutnya, penduga ragam bagi Y bar ini dapat kita hitung dengan formula berikut. Nah, ini N besar, seperti yang tadi ya, seper N kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 sampai L, ini adalah jumlah strata, ini adalah strata ke L gitu maksudnya, dikali NI kuadrat, ini berarti adalah jumlah populasi pada strata ke I dikuadratkan dikali NI dikurangi N kecil I. N kecil I adalah jumlah sampel pada strata ke I. Kemudian SI kuadrat merupakan ragam dari strata ke I. Oke. Nah, setelah itu nanti kita dapat menentukan selang kepercayaan bagi mu-nya ya. Selang kepercayaan bagi mu-nya itu adalah Y barnya tadi dari sampel kita di plus minus gitu ya. Ini adalah bound of error ya. Plus minus kesalahan yang kita perkirakan. Untuk lebih memahami, kita coba ilustrasikan pada contoh ini. Nah, misalkan ini sebuah perusahaan periklanan ingin mengadakan survei untuk menduga rata-rata jumlah jam per minggu yang dihabiskan oleh rumah tangga untuk menonton televisi. Kemudian survei ini dilakukan di 3 kota yang memiliki karakteristik berbeda. Oke, 3 kota karakteristiknya berbeda. Kota A dikelilingi oleh pabrik-pabrik. Kota A dikelilingi oleh pabrik-pabrik dan kebanyakan penduduknya ini adalah penduduk yang bekerja sebagai pegawai pabrik dan anak-anak usia sekolah. Kemudian kota B merupakan kota suburban eksklusif yang penduduknya kebanyakan adalah orang-orang yang lanjut usia dan sedikit sekali anak-anaknya. Kemudian yang kota C merupakan daerah pedesaan. Oke. Jumlah rumah tangga ya di kota A, B, dan C ini masing-masing 155, 62 rumah tangga untuk kota B, 93 rumah tangga untuk kota C. Nah, perusahaan iklan ini ingin mengambil sampel sebanyak 40 rumah tangga dan sudah ditetapkannya untuk yang kota A, sampelnya diambil 20 sampel, kota B 8 sampel, dan kota C 12 sampel. Hasil surveinya dapat dilihat berikut. Nah, di tabel ini ya.
Jadi ini adalah hasil survei di kota A. Ini yang di kota B ya, yang dalam kotak ini. Oke. Ini yang kota C. Jadi yang di kota A ada 20 ya. Yang di kota B ada 8, yang di kota C ada 12. Oke, dugalah rata-rata jumlah jam menonton televisi untuk semua rumah tangga di ketiga kota tersebut dan hitung bound of error-nya. Untuk menyelesaikan kasus ini atau ilustrasi ini, kita cari terlebih dahulu, tentukan terlebih dahulu nilai-nilai yang ada pada tabel ini. Jadi ditentukan N-nya untuk kota A, B, dan C. Ini untuk memudahkan perhitungan saja ya. Kemudian ini Y-bar-nya. Ya, sudah dicari Y-bar-nya untuk yang kota A. Ini kalau diistilahkan dalam sertifikat berarti kota A ini adalah strata 1 gitu ya. Strata 1, strata 2, strata 3. Jadi ini Y1, Y-bar 1, Y-bar 2, Y-bar 3. Kemudian ini SI ya, SI kuadrat. Jadi ini adalah ragam dari data kota A gitu ya, data sampel kota A, kota B, kota C. Kemudian ini adalah N besar I. N besar I adalah jumlah populasi pada strata 1, strata 2, strata ketiga. Kemudian dengan tabel ini kita akan lebih mudah untuk mencari Y-bar untuk stratified-nya. Jadi seper N besar, ini total ya, totalnya N besar. Jadi seper N besar dikali ini adalah N1 dikali Y bar 1. Oke. Ini N2 dikali Y bar 2. Dan ini N3 dikali Y bar 3. Oke, diperolehlah rata-rata jam menonton televisi rumah tangga di kota-kota tersebut adalah 27,7 jam. Dengan kesalahan perhitungan kita atau bound error-nya itu kira-kira 2,8 jam. Ini tinggal masukkan nilai-nilai yang sudah ada ya. Selanjutnya kita juga dapat melakukan pendugaan terhadap total populasi atau tau dengan menggunakan tau topi. Yang cara menghitungnya seperti formula ini ya. N1 atau NI ini sigma dari NI dikali Y bar. Jadi total ya, tidak dibagi dengan jumlah populasi pada strata tersebut. Jadi hanya total populasi gitu ya. Kemudian ini untuk menduga ragam dari total tersebut, dan kita dapat juga menghitung selang kepercayaan bagi tahunnya ini dengan menjumlahkan atau mengurangkannya dengan perkiraan kesalahan yang bisa kita perkirakan. Selanjutnya, untuk menentukan ukuran sampel atau N kecil, ini dapat kita lakukan atau kita hitung dengan menggunakan formula ini ya. Jadi sigma NI kuadrat sigma I kuadrat per WI, ini sigmanya untuk I sama dengan 1 sampai L ya. Untuk strata ke 1 sampai strata ke L ya. Ini adalah jumlah populasi pada strata ke I. Sigma I kuadrat ini adalah ragam dari populasi di strata ke I. WI ini nanti kita jelaskan cara mencarinya. Ini adalah total populasi. B ini adalah bound of error atau kesalahan pendugaan yang bisa kita lakukan, yang nantinya bisa kita perkirakan atau kita tentukan terlebih dahulu dari awal berapa yang bisa kita tolerir gitu ya. Kemudian ditambah sigma I sama dengan 1 L I sigma I kuadrat. Jadi untuk menentukan ukuran sampel kita mempertimbangkan ukuran populasi, kemudian ragam ya, dan WI ya.
ya, dan proporsi sampel pada masing-masing lapisan ya. Proporsi sampel pada masing-masing lapisan yang kita hitung dengan menggunakan formula berikut. Nah, ini yang di dalam kotak ini adalah WI ya, proporsi sampel pada masing-masing lapisan. Nah, nantinya ini bisa diperkirakan dengan mempertimbangkan jumlah sampel pada jumlah populasi pada strata ke I, ini ragam dari strata ke I, dan C ini adalah biaya pada pengambilan sampel atau pengambilan data pada strata ke I. Oke. Jadi dengan itu kita kalikan ke N-nya atau ke total sampel yang kita inginkan, baru nanti kita ketahui alokasi sampel atau contoh yang kita ambil pada setiap strata. Jadi N kecil I ini adalah ukuran sampel pada strata ke I. Agar lebih memahami penggunaan formula-formula yang tadi, kita coba ilustrasikan pada contoh 2 ya. Nah, misalkan perusahaan periklanan pada contoh yang pertama tadi sudah menghitung jumlah atau perkiraan gitu ya, biaya yang dihabiskan dalam melakukan survei. Nah, biaya per observasi pada masing-masing kota itu diperkirakan untuk kota A itu 9 juta, kota B 9 juta, kota C 16 juta. Adapun keragaman jam menonton televisi gitu ya pada masing-masing kota itu diperkirakan dengan menggunakan survei sebelumnya. Jadi ini adalah standar deviasi atau akar ragamnya. Jadi untuk yang kota A 5 jam, 5, kota B 15 jam keragamannya, kota C 10 jam. Nah, yang mau kita hitung adalah jumlah sampel yang harus kita ambil untuk masing-masing kota ini agar biaya yang kita keluarkan itu minimum ya. Minimum seperti ini, minimum biaya yang bisa kita gunakan gitu. Dimana bound of error dari rata-rata waktu menonton televisinya kita menginginkan hanya 2 jam. Jadi kesalahan perkiraannya itu yang bisa kita tolerir hanya 2 jam. Nah, dengan biaya yang telah diperkirakan tadi, maka jumlah sampel yang harus kita ambil untuk masing-masing kota ini adalah, langsung kita masukkan ke dalam formulanya ya. Ini adalah N kecil total atau sampel total yang akan diambil. Kemudian ini adalah jumlah populasi pada strata ke-1 atau kota A. Ini adalah standar deviasi pada strata pertama, dan ini adalah biaya yang kita perkirakan. Kemudian diperolehlah jumlah sampel yang harus kita ambil untuk strata pertama atau untuk kota A itu 18, untuk kota B-nya 23 rumah tangga, dan untuk kota C-nya 17 rumah tangga, agar kita bisa memperoleh atau bisa mendapatkan hasil yang terbaik dengan biaya yang kita rencanakan. Selanjutnya adalah pendugaan terhadap proporsi dari populasinya. Adapun penduga proporsi seperti telah kita pelajari juga pada simple random sampling, yakni P duga, ini kita kode dengan ST ini untuk stratified yang dicari dengan formula ini ya. Ini jadi I-nya itu adalah stratanya ke1 sampai ke L ya. P-nya adalah proporsi pada strata ke I ya. Kemudian untuk mencari penduga ragam bagi P, bagi penduga proporsinya ini adalah dengan formula ini. Selanjutnya untuk selang kepercayaannya ini ya, ditambah bound of error plus minus. Dan kalau kita mau menentukan ukuran sampel atau contohnya dari untuk menduga proporsinya atau dari pendugaan proporsinya, kita dapat gunakan formula-formula ini ya. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi yang telah kita pelajari ini, mari kita kerjakan latihan. Di sini disebutkan sebuah perusahaan swasta ingin melakukan survei yang tujuannya untuk menduga berapa kubik jumlah
kayu jati di suatu area penanaman. Oke, kira-kira pendugaan apa ini? Nah, kemudian data yang dimiliki perusahaan itu ada ini berdasarkan masing-masing kelompok. Kemudian diketahui biayanya, ya. Biaya untuk pengambilan satu sampel di kelompok 1 itu C1 rupiah. Kemudian di kelompok 2 itu 2 kali lebih mahal dari kelompok 1. Dan untuk kelompok 3 itu biayanya 3 kali lebih mahal daripada kelompok 1. Diketahui juga ragam kelompok 2 itu dan kelompok 3 sama, sedangkan ragam kelompok 1 lebih besar 2 kali lipat dari kelompok 2. Yang akan kita duga di sini yang pertama, bagaimana proporsi jumlah sampel yang akan kita sarankan kalau diambil dari setiap kelompok ini, ya, yang disarankan diambil dari setiap kelompok ini, jika jumlah sampelnya total itu N kecilnya 1000 yang akan diambil. Kemudian bagaimana notasi penduga jumlah total dalam satuan kubik dalam area penanaman tersebut setelah kita menentukan jumlah sampel yang per kelompok tadi. Oke, silakan dikerjakan.